Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue yang setia menemani kalian setiap hari ya, di pagi hari jam 7 pagi untuk mengawali hari kalian agar lebih semangat melakukan aktivitas ya. Dan tentunya ini adalah Selasa pagi di mana ada banyak sekali ternyata breaking news yang terjadi di Senin malam dan langsung akan kita bahas di pagi hari ini. Tapi sebelum itu, gue ingin update dulu sedikit tentang Liga FPL ya, FMS League. Nah ini dia. Buat kalian yang sudah banyak sekali nodong gua di kolom komentar untuk bang share dong kodenya, ini dia ya. Silakan bergabung di Liga FPL ya, FMS League dengan kode 9AAA 1X ya. Dan syaratnya gampang untuk kalian bisa ikutan. Kalian mesti join dulu Discordnya gua untuk dapetin jadwal-jadwal terkini dari FMS dan seperti apa nanti kurang lebih kegiatan dan jadwal upload dan konten. Kita bakal banyak banget di situ polling, nanya pendapat kalian untuk Subaton UK apabila sudah tercapai milestones kedua, itu adalah 75.000 subscriber. Kita semua akan tanya jawab di Discord. Kalian kalau mau join Discordnya tinggal klik link yang ada di deskripsi di video ini. Dan untuk yang ikutan dan akhirnya menjuarai sampai full 38 pekan FPL akan mendapatkan hadiah sebesar 2 juta rupiah. Masih seperti komitmen gua untuk bisa mengembalikan ke kalian dalam bentuk AdSense apapun itu, tetap akan diinvestasikan kembali dalam bentuk konten. Bentuk kontennya apa ya, terbang ke Inggris. Bentuk kontennya apa ya, ini ngasih gaji Clipper. Bentuk kontribusi kembalinya apa ya, itu bikin Liga FPL ada hadiahnya. Jadi apapun yang gue dapat dari AdSense, gue balikin semua dalam bentuk konten ke kalian. Dan gue berkomitmen tidak akan membuka membership untuk saat ini sampai seenggaknya sampai Piala Dunia gitu ya. Nah itu dulu, semoga kita bisa konsisten buat teman-teman. Jadi akhirnya bisa ada terjadi diskusi, segera bergabung. Nah, pagi ini gue pengen shout out dulu untuk khusus teman-teman yang berprofesi sebagai tukang. Ada juga yang komen, bang, tolong dong kita di shout out juga karena kita sambil ngecor dengerin abang gitu ya, ngecor dinding. Jadi ini gue relate banget. Tanpa tukang tuh nggak ada rumah guys ya. Jadi gue appreciate karena gue bestie banget sama tukang yang bikin rumah gue, sehingga gue sangat-sangat happy dengan hasil rumah gue hingga saat ini. Jadi shout out buat teman-teman yang tukang dan juga tentunya supir truk. Ternyata banyak juga penonton dan pendengar kita yang merupakan supir truk. Nah ini biar nggak ngantuk ya, biar nggak ngantuk, tetap semangat sambil dengerin berita-berita klub kesayangan kalian. Oke, itu dia. Dan hari ini tanpa perlu berbasa-basi, untuk kalian mau tahu ada menunya apa aja, langsung aja cek di situ di deskripsi karena itu ada timestampnya akan membahas apa saja. But kita akan memulai dari sebuah breaking news yang terjadi tadi malam. Itu adalah outgoings dari Manchester City dimulai dengan resmi pindahnya Jack Grealish alias Lord Chapmak ke Everton dengan skema dry loan atau pinjaman tanpa fee apapun ya. Jadi Everton resmi meminjam Jack Grealish dan dia sedang melakukan tes medis kemarin malam untuk bisa memfinalisasi kepindahannya dengan sistem peminjaman dari Manchester City ke Everton. Nah, dan agreement ini itu terdapat klausa ya, opsi pembelian yang bisa diakselerasi oleh Everton dengan mahar 50 juta pound sterling ya. Jadi Everton bisa mempermanenkan atau membeli Jack Grealish di tahun depan, di tahun 2026 dengan mahar 50 juta pound sterling. Dan dengan sistem dry loan ini asumsi kita, dan ini kan sebenarnya peminjamannya tuh undisclosed, jadi tidak ada detail apapun yang di-share oleh kedua belah klub terkait skema peminjaman ini kecuali dry loan. Asumsi berarti gaji Jack Grealish yang sangat-sangat mahal itu, yang hampir sama seperti Marcus Rashford, itu full ditanggung oleh Everton dalam hal ini. Memang Jack Grealish itu mendorong kepindahan ini karena dia sudah kehilangan tempat dari starting 11 Manchester City sejak
musim terbaik yang dia mainkan ketika membawa Manchester City meraih treble. Ini kurang lebih statistik karirnya selama membela Manchester City, sudah membuat 157 penampilan, kemudian bikin 23 assist, 17 gol, dan total menit 9.800 plus ya. Dan tentunya yang paling ikonik adalah rambut cepmeknya itu, yang membuat kita semua bertanya-tanya kenapa bisa tetap bagus dan berkilau, my friend, gitu kan. Masuk ke iklan shampoo ya. Dan Jack Grealish juga sudah memenangkan semua gelar yang bisa dia menangkan bersama Manchester City, termasuk 3 kali gelar Premier League, kemudian juga 1 FA Cup, kemudian juga 1 Champions League, 1 Super Club, dan 1 Piala Dunia antar klub yang sekarang di branding namanya menjadi Piala Interkontinental, karena Piala Juara Dunia antar klub hanyalah Chelsea seorang yang baru diresmikan oleh FIFA diferensiasinya, dan sekaligus mengkonfirmasi Chelsea sebagai satu-satunya pemenang dan pemenang pertama dari ajang 4 tahunan ini ya. Dan ini dilakukan oleh Jack Grealish dalam upayanya untuk kembali mendapatkan satu tempat di timnas Inggris menuju Piala Dunia 2026. Dan kalau kita lihat di sosial medianya juga Cepmek ini dia sangat konsisten upload lagi latihan gitu ya, biar kelihatan kayak gue fit nih gitu, karena kan memang sebelumnya setiap musim panas yang beredar itu di sosial media adalah foto dia lagi mabok gitu ya. But anyway gitu, it is what it is. Congrats untuk Jack Grealish, semoga bisa merediscover kembali performanya, dan ini menghilangkan satu beban dari pundaknya Hugo Viana yang memang memiliki challenge dalam skema outgoings atau pemain-pemain yang harus didepak dari Manchester City. Karena Pep Guardiola, balik lagi kalau kalian notice di episode-episode sebelumnya gue sudah menyampaikan dia hanya ingin bekerja dengan skuad yang benar-benar sedikit, 21 sampai 22 pemain saja yang ingin dia miliki untuk mengarungi musim depan. Dan sampai saat ini baru Jack Grealish lah penjualan yang bisa terrealisasi, dan itu pun dalam bentuk loan saja ya. Berikutnya ada sebuah breaking news yang kedua, di mana ini bikin lumayan santer nih berita kemarin dan menjadi sebuah pembicaraan di mana-mana, karena Spurs itu resmi menyampaikan penawaran terhadap Savinho itu. Nah, kalau ditilik-tilik ya, ini request khusus dari manajer barunya Tottenham Hotspur, yaitu adalah Thomas Frank. Ya, selain memang juga dipicu karena badai cedera ya, kita tahu Dejan Kulusevski masih cedera, kemudian tiba-tiba di laga persahabatan James Maddison kemarin kena ACL dan kemungkinan harus absen hampir 1 musim. Itu men-trigger sebuah request dari Thomas Frank ke Daniel Levy untuk segera mendatangkan pemain ofensif yang baru ya, yang bisa memiliki level of versatility atau punya fleksibilitas tampil di beberapa posisi. Gue pengen bahas sedikit dulu terkait sosok seorang Thomas Frank, karena menurut gue is a very special coach gitu. Ini orang kan orang Denmark ya. Jadi ketika musim berakhir, officially musim berakhir di sekitar bulan Jun kemarin, dia itu pulang ke Denmark. Dia nyetir, my friend. Dia nyetir 18 jam barengan sama istrinya dari London ke Denmark. Ya dia berhenti lah ya in between. Jadi ini kawan kita ini dia suka road trip gitu. Dia suka road trip, dan di sepanjang 18 jam perjalanan itulah dinamika negosiasi, akhirnya dia mendapatkan konfirmasi pekerjaan sebagai manajer dari Tottenham Hotspur. Memang Daniel Levy secara kandidat itu akhirnya melakukan keputusan yang cukup radikal, memecat pelatih yang akhirnya memberikan mereka gelar, dan keputusan yang tidak populer, dan dia memiliki 3 prasyarat sebagai replacement yang dia cari. Satu adalah orang yang memiliki pengalaman itu dari sisi maturity itu ada, dan ada pengalaman tampil di melatih di Inggris dan juga setidaknya Eropa. Jadi dia dulu sempat kalau nggak salah sama tim Denmark itu pernah tampil di Europa League kalau nggak salah. Jadi itu dikonsider sebagai pengalaman oleh Daniel Levy. Kemudian yang kedua itu adalah seseorang yang pandai menghadapi media, sangat representable gitu ya. Ini dikonsider sebagai tick the box. Seorang Thomas Frank sangat kemampuan
public speaking bagus, tidak pernah terpancing, well manners gitu, tidak pernah melakukan statement-statement yang kontroversi, dan yang terakhir ini bisa dipercaya bisa mengimprove squad Tottenham. Jadi dia disuruh pitch. Jadi 18 jam itu dia ngasih tahu apa kelemahan Spurs dan bagaimana dia visinya untuk bisa memperbaiki Spurs dan meningkatkan Spurs ke level berikutnya. Salah satu yang dia highlight itu adalah tentang bagaimana improvement dari Postecoglou ke tim yang dia gambarkan itu bagaimana lebih efektif dalam set piece. Ya, dibilang seperti itu. Nah, kurang lebih itu yang terjadi dinamikanya, dan uniknya dia pergi ke Denmark nyetir itu buat party. Jadi ini orang benar-benar fleksibel banget. Dia ngundang teman-teman terdekatnya. Itu dia nyewa satu hotel full, di book satu hotel sama dia di salah satu kota di Denmark. Kemudian dia mengundang teman-teman terdekatnya. Mereka merencanakan party 3 hari 3 malam di situ. Jadi ada nyanyi-nyanyinya, pastinya ada minum-minumnya, ada bakar-bakarnya, ada main musiknya, dan dia sengaja mengundang teman-teman terdekatnya plus anak-anaknya. Anak-anaknya udah berusia 19, 20, 23. Jadi ini tuh apa ya? Cool parents lah kalau kita bisa bilang. Dan secara khusus dia bilang untuk terkait pembelian pemain, dia tidak ingin hanya membeli pemain for the sake of buying players. Dia ingin, gue akan kutip ya apa yang Thomas Frank bilang terkait akuisisi. Dia bilang, saya tidak akan membeli pemain yang tidak mengimprove tim kami. Saya lebih baik menunggu. Saya tidak di sini untuk waktu yang pendek. Saya ingin membangun sesuatu yang bertahan lama. Nah, itulah kenapa akhirnya Savinho yang diincar. Satu, secara statistik memang Savinho juga memainkan musim perdananya relatif cukup oke, ya. Dia tampil 48 kali, cetak 3 gol dan membuat double digit assist, memainkan 3.000 menit. Nah, uniknya ini Savinho dia memiliki fleksibilitas, dia bisa main di kiri, bisa main di kanan, ya. Dia juga punya skill individu yang dalam situasi 1 lawan 1 itu bisa berbahaya. Melewati beberapa pemain cukup bisa skillful lah kalau kita bisa bilang gitu ya. Nah, akhirnya resmi kemarin Daniel Levy ini menawarkan official bid ke Manchester City. 50 juta euro. Ini versi dari Fabrizio Romano. Romano bilang kemarin tawaran resmi sudah disampaikan. Tawaran resmi pertama sudah disampaikan oleh kubu Spurs dan sudah ditolak oleh Manchester City karena angka 50 juta euro dirasa tidak merepresentasikan nilai yang diinginkan oleh Manchester City apabila mereka harus melepas seorang Savinho. Nah, bagaimana stance si pemain? Nah, si pemain dalam hal ini itu terbuka untuk pindah. Dia melihat dengan hadirnya Ryan Cherky, Tijani Reinders, kemudian juga di situ pastinya masih ada Marmoush, dan bagaimana musim ini Manchester City lebih main dengan 2 attacking midfield dan wingback yang masuk ke sisi, itu akan melimit waktu bermain Savinho. Nah, dia dan entourage-nya itu paham banget ini. Dan kita tahu tahun depan ada Piala Dunia. Jadi ekspektasi dia itu adalah dia ingin main setiap minggu dan jadi starting 11 di Manchester City, dan kita semua tahu Pep Guardiola tidak bisa menjamin itu. Nah, itu yang membuat sang pemain sangat mengconsider untuk peluang pindah ke Spurs. Karena di Spurs dia akan jadi salah satu pemain kunci. Itu yang dijelaskan oleh Thomas Frank. Nah, sekarang di mana gapnya? Gapnya itu terjadi di valuasi. Ya, penawaran 50 juta euro dari Spurs resmi ditolak. Namun Manchester City itu tidak pernah menahan pemain apabila sang pemain ingin pindah dari City. That is always the case, my friend. Jadi kita semua lihat ya dengan Riyad Mahrez ya dapat tawaran gede dari Saudi, ya City nggak maksain nahan dia. Yang paling gampang deh, Leroy Sané ya. Betapa bagusnya dia di musim itu. Tapi dia ingin balik ke Jerman, akhirnya City menerima penawaran Bayern Munich despite pada saat itu harga yang ditawarkan Bayern itu sesuai market value aja, bukan selling untuk profit gitu. Nah, kita semua tahu selalu begitu gitu. Jadi Manchester City tidak pernah menahan seorang pemain yang tidak ingin bertahan di City. Itu stance dari klub dan selalu begitu.
Nah, itu juga yang diterapkan kepada Savinho dalam hal ini. Namun, valuasi yang diinginkan oleh Manchester City itu lebih dekat ke 70 juta euro, ya. Jadi, mungkin sekitar 60 juta pound. Nah, itu yang sekarang tengah ditimbang, ya, oleh Spurs. Apakah Daniel Levy itu mau membayar? Karena kita semua tahu dia adalah raja kikir. Nah, ini kita lihat nanti seperti apa. Mungkin mau nggak keluar nih uangnya. Nah, dengan itu lengkaplah sudah antara Jack Grealish kemudian potensi Savinho yang dijual, dan satu lagi itu adalah James McAtee yang juga sudah akan segera melakukan tes medis untuk pindah ke Nottingham Forest dengan mahar ini permanen transfer ya, sekitar 23 juta pound sterling. Jadi kalau di-combine, save gaji Grealish itu bisa sekitar 14 juta pound, kemudian menjual Savinho 60 juta pound, udah 74, plus 23 juta pound dari penjualan James McAtee. Berarti ini sudah hampir 100 juta pound sterling yang bisa dihemat oleh Manchester City untuk akhirnya melakukan sebuah movement yang mencengangkan, my friend, dan akan menargetkan seorang Rodrigo untuk bisa ditransfer sebagai pengganti. Ya, ini dia sebuah breaking news yang juga disampaikan oleh Fabrizio kemarin. Dengan resminya outgoings 3 ini nanti bisa terrealisasi, mostly uangnya akan datang dari penjualan Savinho. Manchester City akan segera bergerak di bursa transfer kembali, memasuki 20 hari terakhir, 19 hari terakhir untuk berupaya bersaing dengan Arsenal dan juga Liverpool untuk mendatangkan Rodrigo. Kenapa Rodrigo? Kita semua tahu, ya. Kita semua tahu bahwa Rodrigo lah yang menjadi alasan Manchester City terjegal atau tersisih dari Liga Champions beberapa musim yang lalu dengan dia mencetak kalau nggak salah 2 gol dan mengeliminasi Manchester City. Ini tipikal Pep Guardiola banget. Ada pemain yang tampil bagus lawan dia dibeli langsung. Itu juga terjadi ketika dia mengakuisisi Bernardo Silva dari Monaco beberapa musim yang lalu ketika Monaco mengeliminasi Manchester City juga di Liga Champions. Jadi ever since Rodrigo eliminated Manchester City di Liga Champions, Pep Guardiola ini udah memimpikan seorang pemain ini untuk bisa mengisi dan menjadi sayap kanannya yang baru di Manchester City. Ya, itu dia. Menurut kalian apakah transfer ini bisa kejadian memasuki 19 hari penutupan bursa transfer atau tidak? Langsung bergabung di kolom komentar. Berikutnya kita akan masuk ke Chelsea. Ya, Lord kita bersama, pemain favorit kita bersama, dan tentunya yang sangat dicintai oleh seluruh fans Chelsea, Lord Nico Jackson resmi meminta waktu kepada klub untuk mencari tim yang baru. Ini dia Jacksonku. Kemarin dia tidak terlibat dalam uji coba bersama melawan AC Milan. Kita semua tahu kedua striker yang baru di Chelsea tampil bagus, dua-duanya cetak gol. Berbanding terbalik sekarang dengan situasi yang dialami oleh Nico Jackson, yang dimana dia dikonsider sebagai surplus of requirements gitu. Memang aspek produktivitas dari jumlah gol yang menjadi alasan akhirnya Chelsea revamp attacking department dan langsung mendatangkan 2 striker sekaligus dengan 2 gaya bermain yang berbeda, dan Nico Jackson harus menjadi tumbal atau korban dan harus mencari klub yang baru. Dia bersama agennya kini tengah mengeksplor opsi-opsi yang bisa dimaksimalin untuk menjadi destinasi barunya. Dan teranyar sebenarnya ada 2 tim Italia, 1 tim Inggris yang dari kemarin memang sudah meminati Jackson. Dalam hal ini adalah pastinya Newcastle United, mengkonsider dia sangat serius. Kemudian juga AC Milan yang kabarnya masih deadlock dalam upaya meyakinkan Rasmus Højlund despite mahar transfer peminjamannya ini udah disetujui dengan Manchester United, tapi sang pemain ini ragu untuk pindah ke Milan. Jadi Nico Jackson bisa menjadi opsi, dan tentunya juga Juventus, tim gua. Kalau ini terjadi,
kalian boleh tumpangan buat gue. Kalau ini terjadi, gue puasa nonton Juventus 1 musim, my friend ya. Gue akan bikin tumpeng untuk diri gue sendiri. Gue akan kasih foto Jackson. Anjir lah nih kalau kejadian nih, benar-benar. Gue kalau ketemu Jackson ya, gue sembah dia, sumpah my friend. Edan ini pemain ya. Dan harga yang di quote, dan ini udah disebar. Jadi intinya kalau kalian main FM, kalian pasti ada opsi offer to clubs. Jadi ini udah sang pemainnya udah ditawar-tawarin nih ke klub nih, gitu ya. Harga yang berseliweran ke klub-klub yang dikonsider akan meminati Jackson dari Chelsea itu adalah 80 juta pound. Sebuah angka yang fantastis untuk pemain yang menurut gua belum seproduktif itu, gitu. Namun ini adalah strategi Chelsea biar kejualnya nggak murah-murah banget. Dan kabarnya disampaikan oleh Daily Mail, angka yang sebenarnya akan dikonsider dan diterima oleh Chelsea lebih dekat ke angka 60 juta pound sterling untuk bisa melepas seorang Nicholas Jackson secara permanen, gitu ya. Kita lihat nanti apakah ini opportunity di akhir penutupan jendela transfer bisa terjadi. Dan sekarang kita masuk ke alasan kenapa begitu berlarut-larut dan deadlocknya proses akuisisi transfer seorang Xavi Simons ke Chelsea. Ternyata kemarin baru saja diupdate oleh The Athletic bahwasannya Leipzig dalam upaya negosiasi transfer Xavi Simons itu meminta Christopher Nkunku sebagai barter atau bagian dari transfer Xavi Simons. Nah, ini yang membuat akhirnya peresmian transfer Xavi Simons ini menjadi dragging, gitu. Karena valuasinya harus dicari nih. Misalnya harga Xavi Simons itu 50 juta pound. Kalau Christopher Nkunku dijadiin bahan barter, berapa valuasi yang diberikan oleh Chelsea terhadap harga Christopher Nkunku, dan akhirnya sisa berapa yang harus dibayarin oleh Chelsea ke Leipzig? Apakah 5 juta? Apakah 10 juta? Karena mungkin harga valuasi Christopher Nkunku 40 juta gitu kan. Nah, itu yang membuat ini berlarut-larut gitu. Sementara kesepakatan personal antara Xavi Simons dan Chelsea sudah tercapai, tinggal nunggu bayar aja. Namun tiba-tiba di tengah jalan ini yang diminta oleh Leipzig. Nah, permasalahannya Nkunku ini nggak yakin mau ke Leipzig karena Leipzig tidak akan memainkan European football di musim depan gitu. Dan yang menjadi mungkin sweetener bagi Nkunku untuk mau kembali ke Leipzig ya antara main di Eropa di mana itu tidak terjadi, atau gaji yang lumayan besar untuk bisa men-trigger dia pindah gitu. Nah, itu yang sampai saat ini masih menjadi kendala. Akhirnya ini bisa terjadi peresmian transfer Xavi Simons, dan tidak menutup kemungkinan nanti akan menjadi 2 transfer yang terpisah, di mana Xavi Simons dibeli cash sendiri di Accelerate, Leipzig juga beli cash sendiri untuk Christopher Nkunku. Nah, ini yang kita akan lihat seperti apa breakthrough-nya for the next 2 or 3 days ke depan ya. Dan terakhir, ini juga baru saja disampaikan oleh Football Espanya. Selain kemarin kita sudah menyampaikan beberapa back tengah incaran Chelsea untuk menggantikan Levi Colwill, sekarang masuk lagi radar satu nama back tengahnya Barcelona, Ronald Araujo ya. Memang Araujo sudah berada di market sejak Januari kemarin karena memang dia kehilangan tempat tim utama di Barcelona karena kalah saing dari Inigo Martinez dan juga Pau Cubarsí gitu. Dia nyaris pindah ke Juventus dengan harga 40-50 juta euro, dan itu menjadi basis untuk Barcelona mengconsider untuk bernegosiasi dengan klub peminat. Dan ada permasalahan inkonsistensi penampilan yang membuat dia kehilangan kepercayaan Hansi Flick, dan ini juga menarik karena Hansi Flick baru aja keluarin statement dengan perginya Inigo Martinez. Sepertinya tidak akan ada penambahan reinforcement karena permasalahan yang kita semua tahu ya, Barcelona masih belum bisa comply dengan aturan 1:1, lebih masih dalam status rugi dari perspektif keuangan di regulator La Liga, dan itu membuat Hansi Flick tidak berada dalam posisi bisa mendatangkan pemain baru, dia bilang, dan akhirnya dia juga tidak ingin melepas ya
Araujo. Nah, ini kita lihat nanti seperti apa. Dan musim kemarin kurang lebih dia tampil sebanyak 25 kali, bikin 2 gol, mostly dari set piece, dan juga mencetak 2 assist. Nah, kalau kalian lihat dari sisi menit bermainnya memang kita bisa justify kalau dia sudah kehilangan tempat di first team ya. Dan menutup di transfer sebelum kita masuk ke in-depth itu adalah upaya Newcastle United untuk mencari striker yang baru dalam sosok Wissa ya. Jadi Wissa kita semua tahu kemarin udah dilaporin juga dia ngambek, dia mogok latihan, nggak mau balik ke pramusim, dan dia stated ke Brentford bahwasannya dia tidak akan pernah mau membela Brentford lagi. Tawaran pertama Newcastle United sudah resmi ditolak sebesar 25 juta pound sterling ke Brentford. Namun stance Brentford adalah mereka ingin mendapatkan replacement Wissa dulu sebelum akhirnya mau melepas dia. Karena terlepas dari usianya yang tahun depan udah 29 tahun, sisa kontraknya yang juga sisa 2 tahun, memang mereka harus melepas atau merugi. Brentford kekeh ingin mendapatkan replacement dulu sebelum akhirnya bersedia melepas seorang Wissa. Dan ini sumbernya dari Craig Hope, dia adalah editor in chief untuk Mail Online khusus Newcastle United. Jadi Craig Hope bilang segera kita akan segera mendapatkan update penawaran kedua yang akan disampaikan oleh Newcastle United terkait availability seorang Wissa menjadi pemain baru Newcastle United. Ya, kita lihat nanti seperti apa peningkatannya, karena ekspektasi dari Brentford adalah 40 juta pound ya. Masih ada sekitar 15 juta pound gap yang harus dicari titik tengahnya. Oke. Kita masuk ke breaking news yang ketiga. Secara resmi putusan arbitrase olahraga CAS kemarin menyatakan banding Crystal Palace yang menolak untuk di-demote dari Europa League ke Conference League resmi ditolak ya. Ini membuat patah hati yang sungguh besar dari seluruh fans Crystal Palace tentunya. Seluruh perwakilan hadir dalam sidang putusan, baik itu perwakilan legal dari Crystal Palace, Olympique Lyon, dan juga pastinya perwakilan dari Kakanda Evangelos Marinakis ya, yang menjadi pihak yang diuntungkan dalam hal ini karena posisi Crystal Palace secara resmi akan digantikan oleh Nottingham Forest, dan argumen-argumen yang disampaikan oleh lawyer dari Crystal Palace semuanya ditolak oleh CAS. Antara lain treatment double standard yang mereka rasakan diterapkan oleh UEFA, di mana Nottingham Forest itu mendapatkan assistance atau bantuan terkait bagaimana prosesi untuk bisa melepas saham multi ownership 2 klub ke blind trust. Seperti apa prosesinya? Itu argumen Crystal Palace. Forest ini dibantu, mereka enggak. Kemudian terkait extended deadline. Jadi Crystal Palace merasa Nottingham Forest diberikan deadline tambahan, sementara mereka tidak. Mereka selesai di Maret, tetap hard deadline-nya Maret, sementara kenapa Nottingham Forest dikasih sampai Mei gitu. Nah, 2 argumen ini secara bukti yang disampaikan ditolak oleh CAS, dan akhirnya dengan hasil putusan ini mau tidak mau Crystal Palace harus berkompetisi di Conference League, dan dengan demikian mereka mengalami 2 kerugian. Satu, di demote ke Conference League, yang kedua adalah kehilangan revenue kurang lebih sebesar 20 juta pound yang tentunya sangat berharga untuk klub se-level Crystal Palace, karena baru aja kita kabarkan di episode kemarin mereka dalam posisi harus menjual Mark Gehi, kapten mereka, salah satu pemain terbaik mereka, karena sisa kontraknya kalau nggak salah 2 tahun apa setahun gitu sisanya, 2 tahun. Jadi kalau tahun ini nggak dijual, mereka akan kehilangan dengan gratis di tahun-tahun berikutnya. Valuasinya semakin lama semakin turun. Dan ironisnya tahun lalu kan mereka udah nolak penawaran 60 juta pound dari Chelsea, dan sekarang harganya Mark Gehi itu sisa 40. Nah, udah kehilangan pemain, most likely kehilangan pemain andalan, di demote pula ke Conference League, kehilangan revenue. Jadi ini sudah jatuh tertimpa tangga ibaratnya. Dan kita lihat seperti apa nanti perkembangannya untuk transfer Gehi, apakah nanti benar akan ke Liverpool atau justru akan ke tim lain. Nah, ini juga terkait nanti seperti apa update
cedera yang bisa kita lihat dari seorang Gehi, karena kemarin di Community Shield dia mengalami cedera yang mungkin cukup serius gitu. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi sedikit terkait bagaimana PIF atau danantaranya Saudi Arabia justru memperkuat tim-tim saingannya Newcastle United. Ini ironis sekali teman-teman. Kita semua tahu danantaranya Saudi Arabia dalam hal ini adalah PIF, itu adalah majority shareholder atau pemilik saham terbanyak di Saudi Arabia. Di Newcastle United, sorry. Namun ironisnya, ya, begitu banyak transfer fee yang dibayarkan untuk pemain-pemain yang membela tim-tim rival Newcastle, secara tidak langsung memperkuat rival-rival Newcastle itu sendiri, gitu. Kita coba bikin daftar tim di Inggris yang paling banyak menikmati uang Saudi. Dalam hal ini uang transfer yang didapatkan dari klub yang juga dimiliki oleh PIF, tapi klub-klub Saudi Arabia, ya, Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad, Al yang lainnya, mungkin Al dan Dul, ya, itu juga bisa. Jadi kurang lebih kalau kita tarik 9 tim yang mendapatkan keuntungan tertinggi dari transfer fee atau penjualan pemain, untuk kasus tim-tim Saudi yang juga dimiliki oleh PIF, itu nomor satunya secara mengejutkan itu adalah Aston Villa, yang memang secara positioning itu adalah direct rivalnya Newcastle di papan tengah, gitu. Ya mungkin kalian ingat penjualan Musa Diaby, John Duran, kemudian siapa lagi ya, beberapa pemain lain gitu di kubunya Aston Villa, itu menghasilkan 115 juta pound sterling murni keuntungan untuk direct rivalnya Newcastle. Kemudian kita lihat dari Liverpool itu mereka jual Fabinho, Jordan Henderson. Fabinho 40 juta pound, Jordan Henderson gue lupa berapa. Kemudian juga berikutnya Chelsea ada Edward Mendy, Kalidou Koulibaly itu menghasilkan 81 juta pound. Manchester City ini Riyad Mahrez. Kemudian siapa lagi ya? City kalau nggak salah. Banyak lah beberapa juga nama yang udah di ini nih. Riyad Mahrez. Oh ini Laporte, Aymeric Laporte dan Joao Cancelo gitu. Terus kalau kita turun ke Chelsea, tadi ada Edward Mendy, kemudian ada Kalidou Koulibaly, dan ini yang agak sedikit connecting dotnya coba dihubung-hubungkan oleh beberapa jurnalis, karena ada hubungan antara Clear Lake Capital yang memiliki saham mayoritas Chelsea sekarang dengan PIF gitu, dan antaranya Saudi ini ada saling keterikatan terhadap ownership di antara kedua ini, kepemilikan saham, yang membuat akhirnya banyak sekali penyelamatan yang diklaim memfavoritkan Chelsea untuk akhirnya Chelsea berada dalam kondisi finansial yang lebih kuat untuk bisa melakukan aktivitas yang lebih robust lagi di bursa transfer. Nah, selain itu, kenapa ini akhirnya mengarah ke Chelsea favoritismnya? Karena seperti yang gue sampaikan juga di episode-episode awal, klub World Cup itu mendapatkan suntikan yang eksponensial dari investasi Saudi Arabia dan dalam hal ini PIF, terutama dengan broadcasting rights-nya. Jadi DAZN ini mendapatkan investasi 1 miliar euro dari Saudi Arabia, dalam hal ini PIF, untuk menyelenggarakan klub World Cup, mensupport klub World Cup gitu. Intinya seperti itu. Dan ya pasti ujung-ujungnya kan uang hak siar itu balik lagi ke klub, dan yang kemarin juara kan Chelsea akhirnya mendapatkan uang hadiah paling tinggi. Jadi ironis banget, dan akhirnya gue mencoba ngulik ya, kenapa danantaranya Saudi atau PIF ini gak apa-apa memperkuat rivalnya Newcastle gitu. Padahal mereka memiliki tim juga di Liga Inggris. Kan secara gak langsung harusnya dihindari kalau lu punya level of competitiveness gitu ya. Jangan diperkuat lah rival direct lo. Dan ada satu kutipan yang menurut gue menarik nih dari
profesor sports dan geopolitical economy di Schema Business School Perancis, namanya Simon Chadwick gitu. Dia bikin research tentang ini, dia bilang fokus dari Saudi Arabia adalah pengembangan nasional, ya. Termasuk pengembangan sepak bola di dalamnya dan klub-klub sepak bola yang berasal dari Saudi Arabia. Para pemilik Saudi akan keberatan kehilangan muka dan menjual Newcastle United. Mereka tidak akan mau kehilangan muka dan menjual Newcastle United. Tetapi di saat yang bersamaan, klub-klub di Saudi yang dimiliki PIF jauh lebih penting bagi pemerintah Saudi. Jadi buat mereka nasional dulu nih, kepentingan nasional dulu nih gitu. Baru kepentingan luar negeri gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu yang membuat akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa lah. Beli dari Chelsea, beli dari Man City, beli dari Liverpool, beli dari Aston Villa gitu. Yang penting liga kita jadi menarik, liga kita memiliki banyak bintang dan akhirnya ya lebih populer dan menjadi sebuah industri juga di Saudi Arabia. Dan itu kurang lebih beberapa poin menarik yang ingin gue sampaikan di episode kali ini. Semoga kalian cukup merasa informatif. Dan kembali lagi gue ingatkan untuk 75.000 subscriber milestones biar kita bisa segera mewujudkan Subathon ke Inggris. Tidak berhenti bikin konten 1, 2, 3 live bahkan di beberapa laga besar seperti Derby Manchester, ada Chelsea lawan Manchester United, ada Arsenal lawan Newcastle United, banyak lah. Ada 1 pertandingan Liga Champion bahkan. So let's make it happen guys, dan thank you so much buat kalian yang udah nonton. Gua akhiri dan seperti biasa, have a lovely day.